Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita di sini, buat kita semua di seluruh Indonesia. Saat ini baru hadir 21. Nanti mereka akan hadir, akan akan hadir di akhir-akhir, gitu ya. Karena ngejar absensi di 20 menit terakhir. Wah, luar biasa ya, nggak dengerin dari awal gitu. Baiklah, malam ini kita sesuai tema kita yaitu membahas kode etik jurnalistik pasal 2, yaitu tentang profesionalisme dan identitas gitu ya, identitas pers atau wartawan gitu. Baiklah, saya akan share screen dulu langsung dari itu ya. Saya share langsung dari webnya Dewan Pers gitu. Nah, ini. Baiklah, kita cek pasal 2. Kemarin kita sudah bahas pasal 1 ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang pasal 2. Nah, ini. Baiklah, kita baca dulu nih pasal 2. Bapak Ibu boleh buka ya di HP-nya masing-masing atau di gadgetnya masing-masing perihal kode etik jurnalistik pasal 2. Nah, di sini dijelaskan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Nah, di sini ada penafsiran maksudnya apa sih gitu. Nah, cara-cara yang profesional itu adalah yang pertama itu menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Nah, ini sangat krusial banget ya untuk para wartawan. Terkadang ketika wartawan itu menunjukkan atau memperlihatkan identitas dirinya kepada narasumber atau orang yang diwawancarainya misalkan, itu kadang-kadang orang itu takut gitu ya. Takutnya kenapa? Takut bobroknya kelihatan misalkan ya, atau takut nanti beritanya yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah misalkan Bapak Ibu nih mau janjian sama orang atau janjian sama narasumber bahwa nanti akan ada misalkan besok nih ada wawancara dengan narasumber misalkan ya. Nah, janjian dulu. Nah, kita sebelum janjian kita kirimkan surat dari redaksi, terus kita tunjukkan identitas kita. Nah, kalau kita tidak menunjukkan, itu nanti orang nggak mau. Kadang-kadang diwawancarai gitu, dibilanglah kita abal-abal, dibilanglah kita nggak profesional atau apa gitu kan ya. Nah, identitas diri itu seperti apa? Yang pertama ID pers atau KTA pers gitu ya. Nah, KTA pers dan itu dikeluarkan oleh redaksi gitu. Lalu selanjutnya surat tugas harian. Dan itu berlaku biasanya kalau di redaksi ada yang per tahun, per 2 tahun, per 6 bulan. Nah, itu dicek ke redaksi masing-masing. Nah, surat tugas itu ditandatangani oleh pimpinan redaksi. Nah, jadi Bapak Ibu tuh jelas surat tugasnya. Nah, jangan lupa lihat masa berlaku ID persnya dan surat tugasnya, gitu ya. Nah, jangan nanti ke lapangan, oh, surat tugasnya udah habis terus terjun ke lapangan, oh, mentang-mentang kita wartawan dihajar aja orang semuanya. Itu nggak boleh, gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan surat tugasnya sudah habis, minta pembaharuannya ke redaksi, ke sekretaris redaksi atau ke pimpinan redaksinya langsung, gitu ya. Nanti akan dikasih surat tugas yang baru dan itu akan membantu Bapak Ibu di lapangan profesionalisme dan juga bisa juga nih pakaian kita, pakaian kerja wartawan gitu, itu juga identitas kita yang ada logonya gitu ya, baik rompi, kaos atau kemeja. Biasanya kalau lebih sopan pakai kemeja gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu menghormati hak privasi. Nah, hak privasi ini adalah jangan nanti bertanya semena-mena kita wartawan, jangan bertanya tentang kehidupan pribadi atau privasi dari narasumber. Nah, jadi jangan aneh-aneh gitu ya. Apa yang ingin kita tanyakan, fokus saja di situ gitu. Jangan nanti ke sana ke sini, lalu narasumbernya nggak nyaman, dan kita dilaporkan sebagai wartawan yang tidak kompeten, padahal kita kompeten gitu ya, walaupun tidak bersertifikat UKW nggak masalah, tapi kita paham undang-undang, paham KEJ gitu ya, paham undang-undang siber, paham undang-undang ITE gitu atau ITE gitu ya. Nah, terus pokoknya paham tentang itu, berarti kita udah profesional, cukup berjalan di atas itu gitu. Nah, terus tidak menyuap. Nah, ini kadang-kadang ada nih ya, wartawan ini dia pengen berita apa informasi yang terbaru aja dari orang-orang itu terus selalu dia suap.
nanti informasinya nanti ke kita semua ya, gitu. Nah, jadi nggak usah ke kita dulu aja, nanti yang lain baru dikirim yang ini gitu. Nah, di suap nanti kamu dapat ini gitu. Nah, itu namanya menyuap. Dan itu tidak profesionalisme. Bukan hanya wartawan aja yang disuap, wartawan juga bisa menyuap demi informasi agar terlihat informasinya lebih baru gitu atau update gitu ya. Nah, itu hati-hati. Lalu menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Nah, ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, kan kita ini banyak tergabung di grup-grup ya, apalagi grup-grup organisasi. Nah, biasanya bank beritanya itu dari grup organisasi. Satu berita untuk semua media, gitu kan. Nah, tanpa ditulis ulang. Nah, jadi sumbernya itu kadang entah kemana-mana gitu. Mereka bilang sumbernya dari organisasi A, Bu, di grup ini. Jelas kok sumbernya gitu. Jelas sumbernya betul, faktual benar gitu. Tetapi selama itu tidak ditulis ulang, bisa saja Bapak Ibu kena plagiat gitu ya. Nah, bisa saja sumbernya nggak jelas gitu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau mau jadi wartawan profesional tuh tulis ulang berita apapun yang didapatkan. Kalimat langsungnya boleh sama, tapi redaksinya, kalimatnya, kalimat tak langsungnya, terus lead beritanya, itu usahakan berbeda. Gitu. Biar apa? Biar nanti ada gitu ya, ada keragaman dari orang yang membaca. Jangan nanti satu berita untuk semua gitu. Kayak iklannya SCTV. Berkali-kali saya bilang kan iklannya SCTV satu untuk semua gitu. Nah, jadi berita itu sebaiknya ditulis ulang. Gitu. Bagaimana cara nulisnya? Ada tekniknya gitu. Semua kita pasti tidak bisa itu, gitu ya. Ada 5W1 hanya lah, ada apanya gitu. Nah, jadi itu harus dipahami gitu. Lalu rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber yang dan ditampilkan secara berimbang. Nih, saya juga mau ingatkan, Bapak Ibu kan sering dapat foto kan ya, foto apa? Foto dari berita tersebut. Nah, terkadang foto tuh langsung aja dimasukin gas, langsung naikkan berita gitu. Sedangkan fotonya sama dengan orang sebelah gitu, media sebelah gitu kan ya. Nah, jadi kalau bisa foto itu ada identitasnya. Tidak hanya kena bingkai aja foto itu, bingkainya redaksi A misalkan, atau media A misalkan ya. Tetapi di bawah foto itu ada keterangan foto namanya. Nah, keterangan foto, misalkan cat titik foto titik dua. Sedang apa orang di foto itu? Misalkan nih foto saya kan gini di zoom kan ya. Nah, bisa dikasih keterangan gitu. Marta Staflina gitu ya, menjelaskan materi ini dalam acara ini gitu. Selesai. Terus nanti kasih tanggal gitu fotonya. Jadi foto itu juga memuat 3W. What, when gitu. Terus who gitu. Seperti itu. Jadi ada gitu loh. Apa namanya itu keterangan foto. Nah, misalkan fotonya ngambil dari kompas.com. Tulis sumber titik dua kompas.com gitu. Begitu caranya. Jadi nggak nyolong-nyolong aja gitu. Nanti Bapak Ibu dikira maling gitu, maling foto orang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan gambarnya diambil sendiri gimana? Ya, bikinlah nama kita sendiri. Misalnya keterangan fotonya nih, dari ini kan Marta Safrina sedang apa dia kan? Terus dalam acara apa? Nanti dalam kurung foto titik dua dokumen MZK News misalkan atau dokumen apa gitu kan ya medianya atau ISP istimewa misalkan bikin seperti itu gitu atau siapa foto titik dua siapa yang ngambil misalkan di sini siapa aja nih di sini ya nah misalkan yang ngambil Pak Ihsanul Harifin misalkan ya nah jadi fotonya foto titik dua Ihsanul Harifin udah gitu. Seperti itu caranya memberikan keterangan foto gitu jadi jangan foto diambil langsung aja di apa di post itu salah gitu ya dan nanti orang kadang-kadang ngira ini foto ngambil dari sini, ini foto ngambil dari sini gitu. Sekalipun foto itu screenshot, jelaskan screenshot apa screenshot Zoom Marta Steflina dalam acara apa, tanggal berapa. Udah gitu. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa fotonya screenshot boleh. Terus dalam misalnya kan ada TV gitu misalkan ya, di foto TV tadi juga boleh gitu. Nah, jadi ada gitu keterangan fotonya. Jadi tidak asal
ambil, comot, lalu apa namanya itu, lalu share atau apa gitu kan ya, itu nanti tidak sopan kita nantinya gitu. Nah, kita ini kan belajar kode etik ya. Jadi etik adalah etika. Etika adalah sopan santun gitu. Nah, jadi pers itu juga punya sopan santun, tidak asal berjalan saja gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Ini sering banget saya lihat itu. Dulu saya di Facebook ya, ada teman Facebook saya itu, dia nge-share foto itu orang kena begal, itu tulang putihnya di dalam itu kelihatan gitu, udah memang tulangnya kelihatan gitu ya. Di-share lah di Facebook gitu. Loh, itu saya ngamuk waktu itu ya. Katanya dia wartawan, dia jurnalis, tapi hal-hal sepele kayak gitu dia nggak baca gitu di kode etik. Itu harusnya kan luka, darah, foto orang korban, pelaku itu kan diburamkan gitu. Ditutup wajahnya gitu. Agar apa? Nanti misalkan korban yang trauma itu ketika dia lihat fotonya, itu dia tidak histeris gitu ya. Tidak kena mentalnya. Psikologisnya tidak kena gitu. Dan terus ketika korban melihat pelaku kejahatan yang dialaminya, itu nanti juga dia nggak terlalu kaget gitu. Nah, kita melindungi korban, kita melindungi juga pelaku selagi selain apa selain dia jahat ya, kita harus melindungi hak asasinya gitu. Nah, jadi kadang-kadang narasumber ini, misalkan narasumber kita korban atau keluarga korban, uh, dia nggak tahan lihat foto saudaranya yang tershare oleh kita dan terus jelas wajahnya, terus nanti dia dibully sama tetangga dan lain-lain, walaupun tetangga udah tahu ya, nah, tetap kita harus sopan gitu ya, diburamkan gitu, diburamkan. Jadi mana foto yang harus diburamkan, mana yang tidak itu seperti foto sadis misalkan kayak ada darah, luka gitu, kecelakaan gitu kan. Apalagi kecelakaan yang di-share di media sosial tuh jarang banget yang namanya diburamkan atau disensor gitu ya. Nah, itu kasihan banget kita gitu. Dan sebaiknya itu diberlakukan etika sensor gitu. Jadi jangan nanti semena-mena media kita dianggap media apaan sih, baca kode etik nggak gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Lalu yang huruf G, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Nah, ini bahaya banget gitu ya. Nah, tadi saya kan udah bilang, Bapak Ibu nerima satu berita, dan satu berita dilakukan untuk semua gitu. Semuanya media, misalnya satu grup organisasi ada 50 media. 50 media sama redaksinya gitu. Tidak berubah judulnya, tidak berubah isinya. Kadang judulnya berubah, isinya tetap sama gitu. Kadang saya pun sering kasih rilisan ya, jarang banget yang nulis ulang. Yang saya tulis doang yang ditampilin gitu ya. Nah, jadi cuma beberapa orang yang nulis kembali dan edit dikit gitu. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu menulis ulang gitu. Itulah kerjaan kita. Udah dikasih Udah dikasih berita kok nggak mau tulis ulang gitu. Maunya naik langsung gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu ya. Sekarang gampang banget loh cari berita kan ya. Kita bisa lihat di TV, bisa lihat di mana aja, terus kita bikin gitu. Kita bisa melansirkan atau mengutip dari media nasional juga boleh gitu, asalkan nama medianya kita cantumkan di dalam berita tersebut gitu ya. Nah, lalu huruf H, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Nah, maksudnya di sini adalah cara-cara tertentu, yaitu pertama memakai perekam rahasia misalkan, atau memakai kamera rahasia misalkan ya. Nah, intinya Bapak Ibu jangan isikan berita itu untuk balas dendam kepada si A, si B, si C, dan kita menggunakan alat perekam nih, alat perekam video atau suara kan. Nah, digunakan untuk merekam pembalasan dendam kita itu sakit hati misalkan sama si pejabat A nggak cair itu ADP-nya kan. Nah, lalu diserang gitu kan ya. Nah, jangan seperti itu gitu loh. Nah, itu tidak sopan. Terus dilakukan perekam rahasia gitu. Nah, itu tidak sopan. Nah, maksudnya di sini misalkan kades, ada seorang kades, dia menggelapkan dana desa, misalkan ada laporan dari desa gitu kan, ada warga desa, tolong dong bantu kami gitu kan. Ini ada dicurigai nih
kadesnya nyolong nyolong apa namanya tuh dana desa misalkan ya. Nah, bisa nggak wartawan lakukan investigasi? Nah, itu teknisnya itu Bapak Ibu minta dulu surat persetujuan eh, dari redaksi ke warga. Warga yang melapor tuh menandatangani gitu. Berarti itu laporan warga bahwa sudah terjadi penyelewengan dana desa di desa tersebut gitu. Telah terjadi dugaan misalkan ya, dugaan penyelewengan dana desa di desa tersebut. Nah, ditandatangani oleh beberapa warga di sana. Nah, setelah ditandatangani, bawa ke redaksi, Bapak Ibu minta surat tugas untuk investigasi. Nah, surat tugas investigasi itu bersifat rahasia dan Bapak Ibu dibekali surat tugas investigasi resmi, tanda tangan kalau bisa basah gitu ya. Kalau online sekarang juga nggak masalah. Jadi Bapak Ibu baru turun gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bermasalah di lapangan, mana nih apa namanya kok semena-mena ngelakuin investigasi aja, nuduh-nuduh orang aja gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu keluarkan surat laporan warga tadi dan Bapak Ibu eh, tunjukkan surat tugas investigasinya pada orang-orang itu. Nah, itu namanya beretika gitu ya. Ada identitas kita gitu. Nah, ada identitas, ada surat tugas, ada yang namanya ID pers kita, ada juga gitu dari bukti warga melapor. Nah, jadi kalau warga melapor, otomatis kita sudah kumpulin bukti-bukti nih. Nah, jadi jangan asal memberitakan aja gitu loh. Ya, jangan asal memberitakan aja gitu. Nanti Bapak Ibu yang kena. Jangan menerima listan dari warga saja. Buktikan dengan surat. Minta mereka menandatangani agar kita juga aman. Gitu ya. Kita juga aman gitu. Lalu misalkan ada pulpen yang ada perekam atau apa ya, udah biasa kan ya, carilah yang tidak biasa gitu ya. Nah, cari yang luar biasa maksudnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan hal-hal itu untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pembalas dendam kepada orang-orang yang sakit hati dengan kita gitu. Nah, saya mau mengingatkan juga dan menyampaikan, mungkin ini suatu apa ya, saran aja sih sebenarnya. Bapak Ibu kalau nulis berita, misalkan ada bermasalah dengan orang, terutama kita sebagai wartawan, misalkan ya, jangan menulis seolah-olah kita sakit hati sama orang itu gitu. Dan nanti kebanyakan opini, apalagi wartawan yang memberitakan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu hati-hati juga gitu. Dan hati-hati dalam menuliskannya. Keberimbangan berita itu juga harus dicek gitu ya, harus dicek. Jangan sering-sering memberitakan diri sendiri gitu. Jadi kalau memberitakan diri sendiri itu nanti termasuk, wah ini misalkan Sumarta misalkan ya sering-sering beritain dirinya sendiri. Ini mah buat promosi gitu kan. Nah, itu hati-hati gitu ya. Dan wartawan itu tidak butuh populer, tapi dia akan populer sendiri gitu. Nah, dengan etika dan juga menjunjung tinggi undang-undang pers tersebut gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini penjelasannya. Kita akan buka nanti sesi tanya jawab ya. Nah, sebentar. Nah, silakan yang mau bertanya di sini ada Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Salam kenal buat semuanya. Maaf baru bisa join lagi nih Bu. Mm-mm. Bu, Silakan. izin Ya. bertanya Bu. Yang pertama terkait absensi tadi saya sudah sampaikan bahwa memang saya sudah absen tapi kayaknya sudah terrekod sebelumnya Bu ya. Mm-mm. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu terkait apa namanya yang tadi Ibu bilang watermark. Nah, itu kan eh, dokumentasi yang sudah diambil sama sama media itu Mm-mm. dicantumkan nama medianya, apakah itu menyalahi aturan, Bu? Kan itu sah kalau media itu sendiri yang punya gambarnya. Misalkan Tempo. Tempo Hmm, itu kan udah ada watermark ya. Tempo.co iya, katanya kan. Itu tidak menyalahi itu benar. Karena apa? Kebanyakan wartawan tuh nyolong foto mulu gitu loh. iya ya Bu Nah, itu. menghindari hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Nah, itu boleh, sangat boleh malahan, gitu ya. Nah, dikasih pula keterangan di bawah, gitu. Walaupun udah ada watermark, dikasih keterangan di bawah fotonya, gitu. Nah, Itu wajib itu. oke, Bu. Hmm. Baik Bu, baik. Oh Nah ya tadi selanjutnya, ya, ya gimana? ya,
Selanjutnya Bu, terkait pemberitaan Bu, yang satu untuk semua itu tuh, yang kata Ibu tadi. Nah, kan ada pemberitaan, misalkan bukan rilis sih, namanya apa ya namanya? Jadi pemberitaan lah gitu, misalkan. Nah, dicantumkan kan sumbernya, tapi yang bersangkutan itu sumbernya itu belum bekerja sama dengan media kita, atau misalkan kita kutip berita dilansir dari tempo.com. Nah, Tempo kan belum kerjasama dengan kita nih. Apa berhak perusahaan tersebut dari Tempo mengajukan apa namanya, mengajukan keberatan dengan sanksi berupa bla 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 gitu. Gimana tuh Bu? Nah, cara mengutipnya bagaimana? Gitu loh. Kalau Bapak Ibu cara ngutipnya itu nggak dicantumkan nama Temponya, ya itu juga menyalahi gitu ya. Nah, cantumkan, misalkan melansir dari kompas.com misalkan. Nah, misalkan Adi Gunawan mengatakan bla 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 gitu. Kompas.com-nya tanggal berapa? Dicantumkan tanggalnya gitu. Jadi disertakan, itu nggak masalah. Itu namanya mengutip berita, namanya ya. Itu mengutip berita, namanya boleh. Tapi gambarnya jangan gambar Tempo pula yang dicuri gitu loh. Carilah gambar lain gitu kan. Saya pernah ngutip itu dari Reuters, media internasional. Silakan nanti Bapak Ibu cari ya media internasionalnya, Reuters atau apa gitu. Tempo saya pernah ngutip juga gitu. Nah, itu dilansirkan dari Reuters misalkan. Nah, jadi tanggal berapa? Nanti Bapak Ibu bisa untuk itu. Gitu ya. Dan nanti untuk mengutipnya gitu. Boleh. Boleh Bu ya, tapi nggak itu. Kita nggak ada urusan kerjasama dengan Tempo atau apa gitu loh. Itu kan kita mengutip gitu. Nah, berita kutipan. Nggak ada urusan kita bekerja sama dengan Tempo. Karena perusahaan pun udah beda gitu kan ya. Nah, walaupun satu jalan, pers juga, tapi perusahaannya beda, kita boleh mengutip gitu. Saya tuh sering itu nggak ada kena tegur gitu ya. Karena memang ada caranya gitu. Tempo pun sering ngutip Reuters itu, sama New York Times. Tempo itu sama Kompas. Terkait pemberitaan kutip mengutip nih Bu, sebetulnya dibenarkan nggak sih Bu? Ya dibenarkan, asalkan tahu caranya. Ada etikanya mengutip, boleh. Tapi kalau Bapak ngutipnya bulat-bulat, itu plagiat namanya. Siap. Enggak lah Bu. Ya kalau mengutip tuh ya ditulis ulang, nanti dilansirkan gitu kan, boleh gitu. Jadi kalau misalkan Bapak nyalin bulat-bulat tuh plagiat namanya. Ada cara mengutipnya. Siap. Kayaknya perlu itu Bu dibahas Bu. Ya perlu, nanti kita adain deh. Pernah itu saya ngadain pelatihan berita internasional, mengutip berita internasional gitu. Pernah. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oh ya, tadi ada yang nanyain tentang absensi ya. Yang saya kirim sertifikatnya itu adalah yang absensi di kolom chat ini, di kolom chat Zoom ini ya, chat atau obrolan gitu. Nanti klik aja linknya. Nah, saya ingatkan jangan sampai salah menuliskan email. Nanti sertifikat nggak nyampe ke Bapak Ibu gitu loh. Hati-hati nulisin email, jangan lebih satu kata, jangan pula lebih titik komanya gitu. Nanti nggak sampai gitu ya. Nah, jadi untuk absensi nanti akan ada yang share adminnya gitu. Lalu silakan Pak Asmir. Pak Asmir mau tanya, silakan. Oh, ada. Silakan Pak Dofu. Pak Dofu Gaho. Silakan. Izin perkenalkan diri Bu. Nama saya Dofu Gaho dari deteksi.co. Asal Medan. Tentu kita tahu bersama apa yang Ibu sampaikan ini adalah peraturan Dewan Pers nomor 6. Nah, namun saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu ketika kalau nggak salah itu menjelaskan poin butirannya. Ada Ibu menjelaskan tadi sana yaitu terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Sebut seperti itulah. Sampaikan tadi harus ada laporan warga desa itu kepada redaksi. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya, kalau kita hanya berpaku pada bukti kepada warga desa, tentu kan mungkin di daerah Bu Marta bisa saja warganya tingkat kependidikannya itu, tingkat kepeduliannya itu sangat tinggi. Tetapi
banyak di daerah kabupaten kota, taraf pendidikan itu tidak sampai ke sana. Yang saya maksud sama Ibu, apakah harus kita menggunakan yang namanya itu menerima laporan warga? Kan ada juga Bu opsi yang lain. Ini hanya saya mau tanya aja Bu, izin tanya. Ada opsi yang lain terkait tentang hasil musyawarah desa. Dan memang ada di Perdes itu tentang katakanlah sebuah proyek, katakan badan jalan ataupun jenisnya itu, di sana kan sudah jelas tentang akurasi data. Yang saya maksud, apakah dengan akurasi data itu tidak cukup, Bu? Tentu diiringi dengan yang disampaikan Ibu tadi, yaitu tentang surat tugas peliputan yang sifatnya rahasia. Demikian pertanyaan sementara, Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Adolfo. Baiklah, kalau misalkan ini masalah pelaporan warga ya, kalau memang ada warga melapor, kita wajib untuk meminta tanda tangan, gitu ya. Nah, kalau terkait pendidikan warga atau apa, kita kan bisa arahkan sebenarnya, gitu kan. Misalkan dia melapor nih ke kita, kalau mereka melapor, mereka tentu harus menandatangani laporan gitu. Kita jelaskan isinya. Memang tidak semua warga itu pendidikannya tinggi atau kepeduliannya tinggi, tidak gitu ya. Karena kadang-kadang yang di desa pun dia menerima juga gitu loh dana tersebut gitu kan, pernah kan kedengeran gitu tuh sering gitu. Nah terus ada misalkan papan jalan pengertian proyek, itu juga boleh gitu kalau ada. Ini masalahnya nggak ada gitu, adanya cuma laporan aja gitu kan, papannya pun nggak ada gitu. Kalau ada papannya lebih bagus. Dulu kami di MZK itu ada melakukan investigasi RSUD Sejunjung, itu modalnya cuma papan proyek karena terlambat gitu ya, maksudnya tuh tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan gitu. Nah itu juga bisa sebagai bukti gitu. Itu bisa sebagai bukti, sah buktinya. Karena di situ kan ada identitasnya kan, identitas proyeknya, tanggal berapa dimulai, tanggal berapa selesai, siapa kontraktornya, siapa penanggung jawabnya dan lain ada gitu. Itu juga boleh gitu. Bisa saja gitu. Yang saya jelaskan tadi adalah untuk menjaga Bapak Ibu semua, kalau ada yang lapor baru minta tanda tangan mereka gitu. Itu untuk keamanan wartawan juga gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka kurang paham atau apa, kita arahkan gitu. Nah, kita arahkan seperti apanya, dan kita juga nggak asal minta tanda tangan doang gitu. Lihat dulu kan, yang detail gitu. Nah, seperti itu Pak. Bisa nanti opsi Bapak yang Bapak sarankan, bisa sekali, karena kita sudah melakukan juga gitu ya. Nah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan ada yang mau tanya lagi. Oh ya, tadi ada yang bilang ya materi ya. Bapak Ibu, materi saya ada di websitenya Dewan Pers. Silakan Bapak Ibu cari dewanpers.go.id. Nanti Bapak Ibu klik bagian kebijakan, lalu klik peraturan. Nah, di situ banyak peraturan Dewan Pers. Ada kode etik jurnalistik. Bapak Ibu bisa nanti cek di sana. Jadi materi, kalau MZK mah nggak pernah nge-share materi ya, gitu. Saya lebih suka Bapak Ibu mencatat. Nanti biar lama tinggal di kepalanya gitu loh. Mana tahu lama pula kan, oh ya kemarin Bu Marta yang jelek itu jelasin ini loh gitu loh. Kan keren kan, bisa aja gitu. Baik Pak Ahmad Hafiz nih bertanya nih, apa pertanyaannya? Dalam upaya sindikasi di pemberitaan itu sebaiknya seperti apa agar tidak merubah susunan struktural pemberitaan itu sendiri? Karena terkadang seperti halnya kronologis kejadian itu sudah sesuai apa adanya dan tidak diperkenankan untuk diubah. Namun kalau tidak dilakukan editing atau parafrase, tentunya akan terdetek sebagai plagiarisme. Makanya Bapak nulis ulang, saya suruh tadi kan? Nah, cara nulis ulangnya gimana? Ya sesuai dengan 5W1H, ada judulnya yang berbeda, dan ambil sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau misalkan bingung nih cara nulis berita, bisa nanti latihan dengan saya gitu. Chat aja adminnya gitu. Kapan pelatihannya? Gitu. Ada caranya. Jadi semuanya bisa kita akali sebenarnya kalau kita mau menulisnya gitu ya. Mau mengulang menulis gitu. Bisa gitu. Kita memang harus melakukan parafrase gitu atau menulis ulang atau editing gitu ya. Biar nggak terdeteksi dengan plagiarisme gitu. Kalau udah terdetek plagiarisme itu website kita udah jelek gitu. Udah dianggap jelek sama Google. Nggak bisa nanti kita dapat duit nanti di situ gitu ya. Nah, website kan bisa juga kita nyari duit di situ. Nggak harus nggak harus
kita dapat duit dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang sudah mencapai ribuan pembacanya, cek aja nanti AdSense Google-nya. Udah berapa duitnya nanti. Nah, silakan gitu ya. Silakan Pak Ardi. Iya Bu, tadi terkait kerjasama berarti kita nggak usah kerjasama dengan pihak manapun boleh ya Bu ya untuk mengutip Boleh, ya? boleh. Kalau ngutip mah Bapak ngutip Kompas juga boleh, bola.net boleh, Tempo boleh, apapun boleh gitu. Tidak kerjasama Bu? Iya, nggak ada kerjasamanya. Memang dia pun nggak mau kerjasama dengan Bapak, karena dia juga media. Ngapain dia kerjasama dengan Bapak? Baik Bu, baik. Informasinya rahasia kan? Siap-siap Bu. Kita juga punya rahasia informasi gitu. Oke. Pak Hendrik Yanuar tadi angkat tangan, jadi nanya nggak? Ya Bu, saya melanjutkan Silakan. bertanya perihal plagiat ini ya. Kan kebanyakan begini Bu, kebetulan di media saya itu di grup juga kebanyakan seperti itu di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Ada satu sumber berita itu langsung dikutip begitu saja plek sama persis begitu. Nah, ini kan sudah memenuhi unsur plagiat ya. Tidak ada perubahan redaksinya tidak berubah, kata-katanya tidak berubah lah. Maksud saya begini, di forum di Zoom ini, maksud saya semoga ada pencerahan untuk kedepannya bahwasanya untuk menerbitkan atau menaikkan berita itu seharusnya ada perubahan lah, minimal ada perubahan, tetapi maksud atau intinya itu tetap sama, isinya sama begitu. Setuju. Ya betul. Setuju ya. Memang terus seperti untuk itu. Ya, dan untuk di media di kabupaten saya ini kebetulan kebanyakan saya membaca seperti itu, kok banyak para teman-teman ini kok plagiat seperti ini. Jadi persis mungkin di awalan dan akhiran hanya ditambahkan sedikit lah gitu. Jadi menurut saya ya penting juga Zoom seperti ini gitu. Ada pencerahan lah. Termasuk teman-teman mungkin hadir sekarang. Juga termasuk teman-teman dari Kabupaten Probolinggo mungkin juga hadir sekarang. Terus saya ingin bertanya lagi Bu, boleh ya? Iya, silakan. Masih ada waktu kok Pak, 20 menit lagi. Ya, untuk cara-cara profesional ya wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, itu pada poin di huruf H, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Nah, itu contohnya seperti tadi perkataan Ibu Marta itu bahwasanya kita merekam secara diam-diam atau mungkin kita memakai kamera diam-diam. Nah, maksud saya, tapi kita kan diatur oleh etika, Bu. Begitu maksud saya. Yang saya jelaskan kita juga etika. Ya, maksud saya kalau kita beretika, setidaknya kita kan seharusnya meminta izin untuk minimal lah untuk merekam. Nah, kenapa kok di poin ke H ini penafsirannya dari pasal 2 kok di poin H ini kok dibolehkan ya? Dibolehkan untuk cara-cara seperti yang Ibu Marta jelaskan tadi, begitu. Oke. Gini analoginya. Saya maling gitu ya. Terus Bapak minta izin ke saya, ngerekam saya gitu. Mau nggak saya ngizinin Bapak ngerekam saya yang maling ini? Oh iya. Nah, gitu analoginya. Bapak ketemu sama koruptor yang Bapak duga dia korupsi. Nah, Bapak minta izin pula koruptornya buat ngerekam. Nggak mau dia, Pak. Sampai kiamat udah pun nggak mau dia gitu loh. Beneran. Saya udah pernah coba. Saking beretikanya saya gitu ya. Gitu. Iya, Bu. Nah, itu maksud yang huruf H tadi. Jadi Bapak kalau misalkan ada dugaan, biar Bapak nambah alat bukti kan ya. Nah, minta barang bukti Bapak. Nah, boleh Pak gitu. Selagi itu untuk kepentingan publik, bukan kepentingan balas dendam Bapak misalkan. Oh, bukan sakit hati Bapak misalkan ya. Nggak kebagian BST atau apa namanya bantuan sosial kan. PKH, BLT, PKH. Oh, sakit hati diberitakanlah si A itu kan. Itu nggak boleh. Tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik betul. ya. Betul. Gitu. Nah, saya setuju ya sama Pak itu tadi Pak Hendrik bahwa kalau bisa berita itu ditulis ulang biar nggak sama semuanya gitu ya. Kan kita wartawan, cuma nulis doang kok gitu. Nggak ke lapangan pula, temen yang ke lapangan gitu. Nggak mau pula nulis ulang. Waduh, parah banget gitu ya. Nah, jadi identitas kita di situ, profesionalisme kita di situ. Nah, terus nanti terkait rekaman tuh ya kita
kalau memang diduga itu ya kita carilah alat bukti. Mencari alat bukti itu nggak gampang. Orang aja investigasi itu ya, contohnya ada yang gampang, yang baru selesai kemarin Sambo, hampir setahun gitu investigasinya. Jadi investigasi itu bukan 1 hari 2 hari langsung kelar gitu aja, enggak gitu. Bisa bertahun-tahun kalau kasusnya besar, tapi kalau kasusnya kecil ya otomatis kadang cepet ya selesainya gitu. Nah gitu, gitu ya. Oke, ini ada di kolom chat ini ada yang tanya lagi ini Pak Robinsius Silalahi. Saya mau bertanya ini Bu, saya menyampai Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Nah, terus ternyata pihak Kominfo Sumatera Utara mengatakan kalau belum verifikasi Dewan Pers, maka pihak Kominfo Sumut belum mau bekerja sama dengan media saya. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, orang yang nggak verifikasi Dewan Pers saja bisa lolos Kominfo kok. Intinya apa? Orang dalam. Kalau Bapak nggak kenal sama orang dalam, nggak bakalan lulus gitu. Sebenarnya, kenapa verifikasi Dewan Pers itu wajib di Kominfo? Karena dana Kominfo itu terbatas. Sedangkan media itu ratusan sampai ribuan yang mau daftar ke sana. Nah, jadi makanya mereka harus seperti itu. Nah, jadi kemarin itu wartawan saya pakai sertifikat dari MZK ya, yang pelatihan kelas redaktur itu kan semuanya materi UKW ya. Nah, itu aja di bawahnya udah bisa dia kemarin gitu. Tapi nggak tahu nih di Sumut itu seperti apa. Gitu. Dia mungkin sertifikat yang harus UKW gitu ya. Nah, saya ingatkan juga Bapak, Pak Robinsius tadi, silahkan daftarkan media Bapak dulu. Gitu. Daftarkan aja sampai dapat nomor ID registernya. Daftarkan aja dulu ke Dewan Pers di online ya, dewanpers.go.or.id. Nanti Bapak dapat nomor ID-nya tuh. Nah, Bapak screenshot itu. Bapak antar ke Kominfo gitu. Ini kami lagi proses nih gitu. Verifikasi gitu kan ya. Nah, bilang aja seperti itu. Nggak apa-apa gitu. Oke, itu solusinya ya dari saya gitu. Sebenarnya verifikasi nggak verifikasi sih nggak masalah gitu. Tapi kita hanya pendataan media kan, ya udah kita ngikut gitu. Apalagi yang udah 5 tahun pendataan verifikasi Dewan Pers tuh, sekarang sampai akhir Februari ini disuruh lapor lagi gitu ya, disuruh lapor. Yang udah 5 tahun gitu, disuruh lapor. Yang berdiri 2017-2018 medianya harus memperbaharui sertifikat verifikasi Dewan Pers gitu. Nah seperti itu. Oke. Baik, Pak Putu silakan, Pak Putu Eyang, silakan. Pak, suaranya nggak kedengeran? Kedengar. Udah. Udah, Ya. lanjut. Selamat malam Bu Marta. Ya, malam, kami dari Semarang. Mau tanya ini Bu Marta. Di era semua orang bisa menjadi jurnalis, warga. Lantas di mana peran jurnalis masa kini? Oke. Bedanya Bapak bisa cek video saya di YouTube itu tentang jurnalisme warga, gitu ya. Bedanya dengan jurnalis kita sekarang ini. Jurnalisme warga itu dia tidak ada identitasnya, bisa saja dia hoax, gitu ya. Bisa saja dia hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia tidak punya perusahaan dan itu lemah sekali keakuratan datanya. Nah, jadi kalau jurnalisme masa kini kayak kita ini, kita kan ada perusahaannya, ada legalitasnya, ada ID Pers-nya gitu kan, ada surat tugasnya gitu. Nah, itu bedanya. Jadi kita lebih akurat dan orang lebih percaya kita sebenarnya gitu. Nah, bagaimana kok bisa jurnalisme warga itu dipakai di pers gitu? Karena sudah dikonfirmasi kebenarannya gitu. Misalkan Bapak dapat video dari warga A misalkan ya tentang pembunuhan di desa A misalkan, atau tentang pencurian yang gampang di desa A, ada videonya gitu. Nah Bapak terima, Bapak wajib konfirmasi dulu ke dia, wajib telepon dia gitu kan, wajib telepon orang yang ada di video itu gitu. Misalkan ada saksinya kah atau ada polisi kah atau apa gitu ya, Bapak wajib gitu mengkonfirmasi ulang, baru Bapak naikkan gitu, boleh gitu ya. Nah boleh gitu. Tapi kalau warga itu sendiri yang menaikkan, itu keakuratan datanya bisa dibilang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bisa saja dia kena undang-undang ITE. Kalau kita nggak bisa kena undang-undang ITE gitu. Kalau kita jelas sumbernya gitu ya.
Tapi kalau nggak jelas sumbernya kita kena juga gitu. Nah, hati-hati di sana gitu. Gitu Pak Putu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Di sini ada pertanyaan lagi di chat dari Pak Randy, Suara Global ya. Izin Bu, saya Randy mau tanya, foto yang sifatnya hasil dari investigasi apakah boleh dijadikan bahan atau foto di berita yang akan kita tayangkan? Karena foto investigasi yang saya tahu didapatkan secara diam-diam. Ya namanya juga foto jurnalistik. Kalau didiamin tuh kita pakai apa coba? Nayanginnya gitu loh. Nah, kita ngambil diam-diam itu maksudnya kan untuk ditayangkan agar kita lebih dulu gitu nayangin berita itu dan kita lebih lebih dulu lah gitu, lebih update gitu ya. Nah, boleh dipakai selagi itu sumbernya jelas, faktanya jelas, ya lakukan gitu. Nah, itu kan Bapak sendiri yang ngambil misalkan. Ya udah sumber foto ya Randy gitu. Gitu. Foto titik 2 Randy misalkan dalam kurung. Boleh ya, boleh dipakai gitu. Buat apa kita ngambil foto kalau nggak dipakai gitu. Dan rekaman suara pun boleh kita share selagi itu benar-benar tahu sumbernya jelas gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya terkait yang barusan Ibu sampaikan, ini Bapak Ahmad, terkait yang barusan Ibu sampaikan, saya ada pertanyaan Bu. Kan itu syarat terdaftar sampai terverifikasi itu kan ada usia minimalnya kan. Nah, kalau bagi yang belum ada 1 tahun berdirinya itu bagaimana Ibu? Terima kasih, ya belum bisa daftar. Itu sabar dulu gitu ya, lengkapi syaratnya dulu sampai 1 tahun gitu kan, nggak buru-buru juga kan gitu. Nah, jadi saya pun kemarin itu juga nunggu 1-2 tahun gitu, syaratnya aja 1 tahun tuh nggak mungkin terlengkapi gitu tuh. Misalkan oke lah nanti Bapak ketemu sama wartawan utama sama dia muda ya. Nah, misalkan udah lengkap nih, kita mau verifikasi tetap harus nunggu 1 tahun gitu, sesuai syarat. Kecuali Bapak bisa konfirmasi ke Dewan Pers langsung, bisa minta keringanan atau apa gitu. Saya nggak tahu Dewan Pers akan mengabulkan atau enggak ya gitu. Saya kemarin itu sudah berkali-kali ngundang Dewan Pers, bahkan kemarin jadwal saya ketemu Dewan Pers pun nggak direspon sama Dewan Pers gitu, sama sekretarisnya gitu ya. Kayaknya enaknya didatangi aja ya Pak Luki ya, didatangin gitu, kita gempur aja ya. Masa kita mau ngundang ke sini nggak bisa bagi-bagi ilmu ke kita kan gitu. Oke gitu ya. Nah Bapak Ibu ini udah ada absensi ya, silakan absensinya diklik di form dan jangan lupa absensinya emailnya, hati-hati tulis emailnya, tulis namanya yang benar, jangan kurang nanti Pak Ahmad jadi AHMD kurang A-nya gitu kan. Kami ya apa yang Bapak tulis itu yang kami tuliskan gitu ya. Nah oke, silakan Pak Ikhlas. Silakan nanya apa? Gimana dengan hak narasumbernya yang enggan disebutkan namanya? Ada pasal berapa itu? 10 ya, kalau nggak salah. Itu boleh. Jangan cantumkan namanya, tapi inisialnya aja boleh gitu. Di inisial aja boleh gitu ya. Gitu. Oke, kata Bu Ami nih, datangin langsung aja Bu ke dokter. Oke, ntar kita datangin ya. Karena kita udah kasih surat, nggak ditanggapi nanti kita datangi. Kita tanya kok kita dicuekin gitu ya. Terus Ibu Esau, apakah media online boleh live suatu kejadian atau jumpa pers? Boleh banget gitu. Ibu bikin itu aja, bikin channel YouTube gitu ya, live gitu. Boleh. Boleh banget gitu. Asalkan Ibu perusahaannya masih sama gitu ya, medianya. Misalkan saya tuh punya MZK News Online, MZK News channel YouTube gitu. Dan MZK News buletinnya tercetak gitu ya. Dan versi tercetak dan digital. Saya punya. Jadi satu perusahaan, saya bisa live, saya bisa share video juga gitu. Dan selama itu di bawah perusahaan legal, AHU-nya ada gitu ya. Nah, boleh Bu ya. Silakan Pak Ihsanul Harifin. Terima kasih Bu Marta. Perkenalkan Bu, sebelumnya saya Ihsanul Arifin, asal Medan dari wartawan Laser News. Bu, izin Bu, terkait pemberitaan dari yang dikatakan jurnalis warga yang mengupload pemberitaan yang di sosial media yang berbentuk berita suara, video, begitu Bu. Apakah kita sebagai jurnalis bisa mengutip dengan mencantumkan sumber daripada pemberitaan itu, Bu? Ataukah kita harus konfirmasi kembali kepada mereka? Boleh mencantumkan hal tersebut, kalau bisa konfirmasi lebih bagus gitu ya.
Nah, mencantumkan misalkan Bapak ngambil video nih dari misalkan TikTok saya lah, misalkan ya, Marta Safina TikToknya misalkan. Boleh Bapak cantumkan TikTok saya gitu, sumber TikTok Marta Safina gitu. Boleh gitu. Boleh gitu ya. Nah, Bapak mau konfirmasi lebih bagus gitu. Mau konfirmasi lagi lebih bagus gitu. Nah, itu gitu ya, Pak. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh, mohon maaf Pak Istok, saya kira Bapak perempuan ya, karena nggak ada itunya. Bapak ada tambahan pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya lagi. Ada. Iya, silakan. Saya tanya live tidak itu karena di media kami itu katanya plafonnya tidak bisa di live, cuman menulis doang. Oh gitu. Nah berarti belum bikin YouTube itu. Bikin aja YouTube-nya gitu ya. Bisa live gitu. Bikin YouTube-nya, channel YouTube-nya gampang kok sekarang bikinnya. Gitu. Mulai dari sekarang aja gitu. Nanti kalau YouTube-nya sukses, perusahaan bisa dapat duit itu, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke. Tadi ada yang nanya lagi nggak? Tadi siapa tuh yang angkat tangan tadi? Izin mau nanya, Mbak Marta. Silakan, Bu. Dengan Yolanda. Ya, silakan, Ibu. Ya, makasih. Ini saya mau nanya soal pemberitaan saya yang kemungkinan akan tayang besok. Jadi di pertemuan kemarin, yang minggu kemarin itu sempat juga saya sentil bahwa saya sedang memuat berita investigasi tentang dugaan penyalahgunaan dana desa dan proyek pekerjaan desa wisata di sebuah desa di kabupaten kami. Nah itu kan sudah ada 2 kali pemuatan berita dan para sumber ini kurang lebih 3 orang itu enggan memberikan konfirmasi, tapi setelah beritanya tayang tiba-tiba ada rekan seprofesi dari media yang lain, dari salah satu asosiasi atau organisasi wartawan yang cukup besar ya di Indonesia ini. Ketuanya lagi yang menghubungi saya yang sepertinya ingin menjadi semacam fasilitator atau mediator untuk mempertemukan saya dengan para sumber ini gitu. Nah, ini saya sedang buat beritanya, rencananya besok akan tayang dan alhamdulillah saya mengabaikan ya yang posisi rekan seprofesi kita ini yang tadinya mau jadi kayak semacam mediator begitulah. Saya langsung menghubungi lagi sumber. Jadi setiap akan menayangkan berita saya tetap konsisten menghubungi narasumbernya langsung gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin dia bersedia nanggepin meskipun pendek, dia via chat aja, nggak mau telepon, nggak mau menanggepin telepon, hanya chat aja. Nah, apakah bisa saya dalam berita saya nanti, apakah bisa saya menyebutkan bagian di mana wartawan yang tadi upaya wartawan tadi untuk menghubungi saya yang kemarin itu, artinya ini supaya jadi satu catatan juga ya untuk kita yang pekerja di bidang pers ini tentang fungsi media. Gimana sih peran wartawan? Apa ia hanya menjadi semacam mediator untuk hal-hal seperti ini? Padahal seharusnya kalau memang kemarin itu dia mungkin ada kedekatan dengan narasumber, kan kalau narasumber berkeberatan untuk memberikan klarifikasinya ke saya sebagai media yang memuat berita itu pertama, kan setidaknya dia bisa bantulah si narasumber ini untuk membuat berita klarifikasi atau berita tandingan lah melalui medianya itu gitu. Apa bisa itu Bu? Saya sentil sebentar di berita nanti. Kalau misalkan nggak usah bawa wartawan yang jadi jubir itu ya Bu ya, itu nggak penting gitu. Nanti Ibu yang kena gitu kan. Beritakan aja apa yang sudah dibalas narasumber. Itu lebih penting daripada kita bahas mereka gitu. Nah, misalkan untuk mediator, wartawan menjadi mediator apabila itu di organisasi, bukan di media. Gitu ya. Misalkan Bapak Ibu gabung satu organisasi nih. Organisasi ini memberikan yang namanya pelayanan mediator dengan narasumber. Oke, kita temui boleh gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan wartawannya sendiri tanpa embel-embel organisasi itu nggak usah dilayani. Kenapa gitu? Nanti kena semua gitu loh.
ibu yang disalahin. Nah, wartawan pun salah nanti kan, berantem lagi gitu. Nah, nanti balas-balasan kalau di berita gitu kan nggak baik gitu ya. Nah, seperti itu. Mending ibu Cuma fokus saja masalahnya ini gitu. dia menghubungi saya pertama itu mengatasnamakan dia sebagai ketua organisasi. Nah, disebutkan bahwa dia ketua organisasi wartawan ini gitu. Nah, sebelum dia, Bu, di daerah sini ternyata pernah ada juga wartawan yang sempat menghubungi saya untuk kasus investigasi lain yang pernah saya beritakan. Jadi kayaknya ini sudah jadi semacam tren atau apa ya, yang memang rata-rata saya lihat berita-berita yang mereka buat itu rata-rata berita-berita apa ya, ya punya kerjasama lah dengan Pemkab, dengan apa. Jadi ya beritanya manis semua, Bu, gitu. Nggak ada yang kalau itu ya, Bu. Ibu kalau nyari berita nggak usah share ke teman-teman gitu, biar mereka nyari sendiri. Kalau berita investigasi itu mah, itu ngapain dibagi-bagi gitu. Nanti kalau sumbernya dari ibu, nanti dia kasih bumbu lagi. Oke, kalau bumbu rendang enak kan, kalau bumbu gudeg kan nggak enak dicampur nanti sama rendang gitu. Nah, ini saya nggak nge-share ke dia, nggak nge-share ke wartawannya, cuma dia diminta oleh narasumber untuk menghubungi saya gitu. Oh, nggak bisa. Narasumber suruh aja narasumbermu itu yang hubungi saya gitu. Kalau memang dia bermasalah gitu. Seperti minggu lalu ya saya sampaikan ke Ibu. Iya, itu sudah saya lakukan. Gitu. Cuma yang saya tanyakan tadi, apakah bisa bagian itu saya masukkan dalam berita saya bahwa ternyata pernah ada upaya seperti itu. Gitu. Bisa saja bisa, gitu. Bisa. Karena kan itu terbukti, fakta kan dia ngubungin Ibu. Nemuin langsung misalkan fakta, ngechat fakta juga. Kalau bisa telepon Ibu rekaman itu bisa jadi fakta. Nah, ada semua. Iya. Ya udah, jangan takut-takut gitu. Kayak namanya risiko kan mesti ada ya, gitu ya, risiko. Oke, gitu. baik. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Di sini ada Pak William ya. Bu, bagaimana kalau jurnalis hanya menyajikan berita opini? Boleh. Masuknya itu opini, bukan berita, ya. Masuknya opini. Ada opinionis namanya. Opinionis itu bukan wartawan yang beropini, tapi wartawan ngambil opini dari orang. Misalkan ahli berpendapat, wartawan nulis gitu. Nah, gitu. Tapi kalau wartawan beropini, namanya itulah berita opini gitu. Artikel opini. Itu ada lagi cara nulisnya gitu ya. Nah, saya juga ada buka pelatihan itu gitu. Nah, jadi ada caranya gitu. Jadi wartawan boleh nulis opini. Oh, suatu pandangannya terhadap apa gitu. Contohnya aja redaksi. Pimpinan redaksi nulis tajuk. Nah, nulis tajuk itu kan opini redaksi kan ya. Opini pimpinan redaksi di suatu media atau majalah atau koran atau majalah digital gitu. Boleh ya, gitu. Ada caranya, Pak. Pak Ahmad ini kemudian Bu apa dia? Kemudian Ibu secara otomatis kan itu aturannya menurut Dewan Pers yang namanya redaksi harusnya kan pimpretnya berlisensi UKW utama, betul. Kemudian anggotanya minimal 1 orang ber-UKW muda dan media, betul. Jika hal tersebut dipersoalkan, maka bisa saja media itu dianggap sebagai media abal-abal meskipun sudah terdaftar di Kemenkumham. Nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa dikatakan abal-abal. Kita mah udah legal gitu. Cuma administrasi kita ke Dewan Pers saja yang belum. Makanya saya bilang tadi, solusinya daftarkan seadanya dulu. Kami pun juga begitu. Kami kurangnya di BPJS sama PP perusahaan yang jekannya situ. Tetap kami lanjut. Kami sudah menerima ID register dari Dewan Pers. Kami tetap lanjut melengkapi. Karena di sana kan diminta, oh ini belum, simpen dulu yang ini gitu kan. Nah, disimpan dulu. Gitu, seperti itu. Itu ya. Jadi tidak ada yang bilang abal-abal gitu. Udah ada legal Kemenkumham kok abal-abal, nggak bisa itu. Cuma kita kan memang belum terverifikasi itu gunanya bantuan hukum dari sengketa pers dari Dewan Pers itu ada dapat. Biasanya kalau nggak terverifikasi katanya nggak dapat gitu kan ya, dicuekin aja gitu. Kebanyakan kan gitu. Nah terus upload foto, apakah bisa screenshot foto dengan host saja Kak? Bisa, gitu ya. Terus selamat malam Pak Gufron. Izin bertanya, pemberitaan yang dipublis atas satu kasus berdasarkan narasi pihak pelapor atau lawyers yang mendampingi kasusnya. Dalam hal ini pihak terlapor tidak mau dijumpai dan jurnalis dihalangi oleh pihak keamanan perusahaan atau kepolisian, sehingga pemberitaan jadi tak berimbang. Gimana kalau
ada somasi dari pihak pelapor terhadap berita yang telah dipublis. Nggak ada main somasi-somasi di pers ini. Somasi itu bukan untuk pers. Somasi itu beda lagi. Kan kita udah tahu kalau undang-undang untuk pers itu lex spesialis ya, spesial gitu. Dan itu sengketa pers maksudnya, bukan sengketa hukum pidana, perdata atau apa, bukan. Jadi nggak berhak somasi, kecuali bermasalah secara pribadi dengan wartawan, bukan media. Kalau media namanya sengketa pers gitu ya. Jadi tidak ada somasi-somasian. Saya berapa kali sih disomasi sama orang yang aku hukum, paham hukum gitu, nggak saya layani gitu. Sampai sekarang juga nggak berani gitu kan ketemu saya gitu. Nelpon saya langsung gitu. Karena tidak ada somasi-somasian gitu. Kita tuh hanya sengketa pers. Kecuali ini saya bacok orang. Makanya saya disomasi ya boleh gitu. Secara pribadi gitu ya. Tapi kalau secara media tidak. Kita tuh ada sengketa pers, penyelesaiannya ada undang-undang pers gitu ya. Nah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita lah pelaksanaannya ya, tapi tetap aja kita harus ngikut gitu. Gimana sih gitu ya? Oke. Baik. Oke, absensinya jangan itu ya, jangan lupa. Dan terus kita ada punya waktu 4 menit lagi. Saya ingatkan, sertifikat dengan tanya malam ini, sertifikatnya besok pagi sampai sore, gitu ya. Nah, kita pembagian sertifikat itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Atau jam, saya kasih tepatnya ya, sampai jam 8 malam lah. Nanti kalau belum ada juga, sampai jam 8 malam itu, WA saya. Jangan WA-nya udah 3 hari baru WA saya gitu ya. Nah, kadang-kadang admin kan nggak ngasih tahu tuh di grup kalau sertifikat udah sampai apa belum. Cek aja email masing-masing. Sertifikatnya dikirim ke email masing-masing, gitu ya. Nah, jadi cek email masing-masing, gitu. Izin foto bersama, Bu. Foto bersama tadi udah ada dari Kak Jani ya, admin kita. Nanti saya share di grup, ya. Ya, Bu. Oke. Nanti ada kok foto bersama gitu. Saya yang jelek ini kok di foto bersama pula ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, izin Bu. Ya, silakan. Ada waktu 3 menit nih. Ya, izin saya mau pergunakan waktu yang singkat ini. Silakan. Saya langsung aja poinnya Bu, apa yang Ibu bahaskan tadi tentang kode etik jurnalis. Dan saya langsung pada poinnya ya Bu, karena waktunya singkat. Izin kepada kawan-kawan juga. Yang saya tanyakan Bu, karena saya asal dari Medan, baik di pihak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan di Kejari, ketika kita melakukan wawancara, itu Bu, HP itu ditinggal. Tentu dalam hal mengantisipasi itu, mungkin di kabupaten yang lain mungkin berbeda ya. Tapi ada di beberapa di Sumatera Utara ini yang saya alami itu, menurut saya sih sangat mengenaskan sekali ketika kita melakukan wawancara dan HP kita tertinggal. Lalu menjadi pertanyaannya, bukti akurasi atau rekaman itu bagaimana? Kadang ini menurut saya ini menjadi dilematis bagi wartawan. Kenapa saya mengatakan dilematis? Karena memang aparat penegak hukum kok yang digaji masyarakat, baik pihak kepolisian juga. Dan kalau memang bersih ngapain risih? Begitu Bu. Betul banget. Kemungkinan saya masuk poin butir pasal 2 butir A tadi, bahwa dalam kita melakukan tugas sebagai jurnalistik itu kan kita juga diperhadapkan dilema hal-hal yang menurut saya di pihak kita saja yang kita dirugikan. Sementara yang kita anut bahwa wartawan ini profesi mulia. Nah, demikian Bu, terima kasih. Oke. Nah, Bapak itu jangan jangan kaku dengan peraturan orang sana gitu. Dan lihat aja media besar masuk kok. Kelihatan kan? Media besar masuk gitu. Cuma media kita doang nih yang belum yang kecil lah. Mohon maaf ya, saya juga media kecil kok gitu kan. Nah, kadang-kadang terhambat juga masuk kan ya. Nah, makanya saya bilang ke Bapak tadi butir H itu lakukan saja gitu kalau emang itu untuk kepentingan publik gitu. Taruh di kaos kaki kayak bisa gitu ya. Di kaos kaki itu kan sepatu gitu kan. Nah, aduh nanti saya bocorin di sini di-hack lagi YouTube saya kan. Nanti japri aja Pak saya ceritakan ya. Nah, karena ada tuh teman wartawan saya yang di MZK itu melakukan investigasi itu sampai kemana gitu nyimpen kamera atau rekamannya gitu ya. Nah,
Seperti itu. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Mungkin apa yang arah-arahan Ibu malam ini, saya bisa memahami dalam konten dunia investigasi. Akan tetapi mudah-mudahan ke depan melalui Bu Marta juga bisa menyampaikan terobosan baru dalam hal pengekangan. Artinya pengekangan ya jangan ada lagi lah untuk pengekangan kebebasan pers itu. Demikian Bu. Iya, siap. Nanti saya undang ya wartawan saya yang kemarin tuh Bang Gangga. Dulu kemarin udah ada undang. Itu teknik investigasi ada. Bapak kalau mau ikut latihannya juga ada gitu ya. Dia itu udah banyak itu investigasi sampai sembunyi-sembunyiin itu kan. Nanti bisa tanyakan gitu detailnya ke dia gitu ya. Nah, sudah berapa tahun itu ya? Dia orang tuanya juga investigasi juga, seorang wartawan investigasi. Dia juga anaknya juga wartawan investigasi. Nanti Bapak bisa share gitu ya sama Bang Gangga tuh nanti. Nanti saya kasih tahu Bapak gitu. Nomor WA saya itu bisa ke nomor admin ya. Nanti tanyakan gitu ya. Atau bisa catat aja deh di 0822 5826. Ini cuma bisa WA doang ya. Nah, kan nanti WA saya aktif terus kok itu. Kok sini sih? Bentar, kayaknya private. 82285435826. Nah, jadi minggu depan kita bahas pasal 3 ya Bapak Ibu ya. Minggu depan kita bahas pasal 3. Silakan nanti hadir di jam yang sama gitu. Silakan share nanti silakan gabung ke grup Journalism Series, nanti biar ada informasi. Di sana grupnya dikunci kok, nggak spam gitu ya, nggak nyepam gitu. Ya. Nah, jadi kalau grup share berita rilis sih saya nggak mau bikin ya, soalnya gimana gitu, karena nyepam aja gitu, penuh HP-nya nanti. Share aja deh di grup yang udah ada gitu ya. Nah, jadi oke, baiklah Bapak Ibu, waktu kita udah lewat 2 menit. Nanti saya korupsi waktu ya. Nah, saya izin pamit dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan pasal 3 ya, pasal 3. Dan nanti kita akan bahas pasal 3 tentang apa itu ya. Belum saya lihat nih. Dan terus untuk rekaman ini akan saya share besok melalui YouTube ya, YouTube MZK News TV. Dan nanti sertifikatnya besok saya kirimkan. Oke, nah saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua.